ada dugaan bahwa dia juga terlibat dengan narkoba atau enggak? Itu bagaimana abang? Karena menurut saya secara pribadi dugaan itu pasti ada, dugaannya ada bahwa dia ikut terlibat dalam mungkin mengkonsumsi ya narkoba. Tetapi kita melihat dari pribadinya, gestur itu memang ada dugaan itu, ada dugaan. Mengapa lo? Pulang-pulang sempoyongan, mabok lo. Gua kata juga jangan suka ngikut-ngikut si Mulyadi. Dia memang tukang mabok. Budeg sih lu kalau dibilangin. Membuat kita terkejut. Saya orang Sukoharjo nih, ketika lulus SMP kena narkoba, dikeluarkan dari tahanan, ditolong Kapolresnya Listio, maksudnya itu Listio Sigit Prabowo ya. Nah itu kayaknya 5 dititipkan ke Pomdam dan yang 11 di Polres. Jadi, nah setelah 5 hari tawanan dilepas dan dimnya adalah Agus Subianto ya, P5 TNI sekarang ya, Panglima P5 Panglima ya. Nah, 5 anak yang di Kodim dilepas semua termasuk anaknya Sekda, lalu diungsikan ke Singapura rehab narkoba. Coba bayangkan pemirsa, ini Mas Gibran ini setelah menjadi wapres ini dibahas adalah seorang menurut dugaan seorang pecandu narkotik atau narkoboy katanya ya. Ini ketika di Singapura katanya begitu ya, Mas Gibran ini berobat atau bisa dikatakan rehabilitasi ya, rehabilitasi mirip seperti siapa itu artis-artis itu ya yang menjadi pejabat di kabinet Pak Prabowo. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Terkena kasus narkoba gitu kan, tapi kan semua berita mengenai itu kan langsung take down tuh, gitu kan. Ini menarik juga ya. Apa benar atau nggak tiba-tiba beritanya yang disiarkan oleh sebuah media di Solo gitu langsung take down gitu kan. Apa rehabilitasi, yaitu benar-benar kita nggak bisa menampik berita-berita itu. Isu Gibran yang banyak dikaitkan dengan pemakai obat-obat terlarang atau disebut dengan narkoba ya, itu sebenarnya sudah lama dibahas masyarakat, terutama di Solo. Rekan-rekan kami yang ada di Solo ya, nah itu banyak membahas ya bahwa ketika mencalonkan diri sebagai wali kota, mereka mempertanyakan kenapa sih seorang narkoboy bisa menjadi atau ingin atau apapun namanya ketika itu masih pencalonan ya untuk menjadi wali kota di Solo, Surakarta, itu banyak berkembang isu tersebut. Namun redup ya, memang ketika itu masih kuat Pak Joko Widodo dan namanya Pak Joko Widodo ketika itu masih harum ya, masih lumayan baik lah namanya walaupun sudah mulai banyak isu-isu yang terkait dirinya baik korupsi ataupun isu ijazah palsu sudah ada ketika itu ya. Nah, namun masih kuat sehingga pencalonan Gibran mulus-mulus saja sehingga bisa menjadi wali kota. Nah, isu ini sekarang hangat lagi ya bahwa dibahas Mas Gibran ini setelah menjadi wapres ini dibahas adalah seorang menurut dugaan seorang pecandu narkotik atau narkoboy katanya ya. Nah, ini memang perlu divalidasi benarkah ini ketika di Singapura katanya begitu ya, Mas Gibran ini berobat atau bisa dikatakan rehabilitasi ya, rehabilitasi mirip seperti siapa itu artis-artis itu ya yang menjadi pejabat di kabinet Pak Prabowo. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Namun pertanyaan kedua adalah yang lebih penting, apakah kalau benar Gibran ini seorang narkoboy ya, kalau benar apakah Gibran ini bisa dimakzulkan secara undang-undang, apakah diizinkan ya untuk dimakzulkan pejabat yang narkoboy ya, begitu ya. Nah ini juga masih pertanyaan, perlu dibahas atau divalidasi oleh pakar-pakar hukum, ahli-ahli hukum ya. Apakah persyaratan menjadi seorang seorang calon wakil presiden dan bahkan sudah jadi presiden ini, wakil presiden saat ini ya. Nah, apakah itu melanggar ketentuan bila mana seorang benar seorang narkoboy? Kalau soal etika, ya sejak awal Gibran ini untuk menjadi calon wakil presiden saja sudah melanggar etika dan sudah banyak etikanya yang dilanggar ya, hal-hal yang tidak baik bahkan di luar etika lagi ya, kita nggak mau bahas itu ya. Jadi oke lah kalau etika nggak usah dipikirin karena sudah terbiasa melanggar etika ya, dan itu tidak menjadi konsekuensi hukum etika itu. Yang penting ini, apakah dua hal tersebut benarkah Mas Gibran ini seorang narkoboy dan ketika di Singapura itu memang rehabilitasi, dan bila benar apakah itu melanggar ketentuan undang-undang untuk bisa menjadi wakil presiden? Itu saja pertanyaannya.
membuat kita terkejut. Ya sudah barang tentu kalau postingan ini bisa diverifikasi atau rumor ini adalah fakta, ya. Jadi ya ini melihat judulnya ini saja pemirsa, itu banyak sekali yang memberikan komentar. Saya coba beberapa ya. Ini saya orang Sukoharjo, ini kata Jewas ya. Salah satu kota terdekat Solo sudah tahu kabar itu 5 tahun yang lalu, ya. Emang kenapa kalau jadi pecandu? Ini Ngilmu Pring Digdoyo. Ini mengomentari berita tentang Gibran itu. Emang kenapa kalau jadi pecandu? Toh dia punya banyak uang dan punya kekuasaan. Emang dikira habiskan uang puluhan miliar gampang apa? Jadi menjadi pecandu tuh gak apa-apa kalau dia punya uang dan punya kekuasaan. Maksudnya uang bapaknya atau uangnya sendiri. Ya nggak tahu apa sekarang menjadi pecandu apa enggak kan? Ya, ada Tommy Breeze. Saya curiga melihat sorot matanya seperti menyiratkan maksudnya ya. Dalam tanda kutip pengguna. Apalagi kalau pas plonga-plongo. Ya, oh jadi itu ya pantas plonga-plongo. Ya ini ada Pinto Ipun. Sangat benar kenapa negara diam. Ya, sudah kuduga sebentar lagi ternaknya keluar. Ya, kalau dilihat dari reaksi yang ditunjukkan selama ini sih, ya tuh banyak sekali pemirsa yang memang menyiratkan tentang jangan-jangan ini adalah pengguna gitu. Bagaimana dalam TikTokan itu saya sekedar membacakannya ya. Ini TikTokan dikeluarkan sebetulnya 3 hari yang lalu. Jadi dia ada ini dikemukakan oleh Galaxy Player Roblox. Apa itu maksudnya? Ya dia katakan begini. Ketika lulus SMP kena narkoba, dikeluarkan dari tahanan, ditolong Kapolresnya Listio. Maksudnya itu Listio Sigit Prabowo ya. Nah itu kayaknya. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya teman-teman, tentu kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik ya teman-teman. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen tentang video tersebut. Yang disampaikan di bawah ini, kita sudah muak dikibulin terus oleh keluarga Jokowi ya. Pembohong harus dilengserkan. Nah, kalau lihat mukanya, matanya pecandu narkoba ya, bikin jengkel dan ngenes ya melihat Konoha dipimpin orang-orang bodoh dan tidak amanah. Nah, parahnya rakyat Indonesia kalau sudah tahu seperti itu dan mencalonkannya juga melanggar MK, rakyat masih memilihnya. Aneh ya, nggak heran kalau tahun 2030 Indonesia diprediksi dibubarkan. Ya, demikian negara mau dibawa kemana wapresnya? Pecandu narkoba. Nah, memalukan wapres narkoba ya, kalau benar menjijikan. Nah, betul-betul rusak negara ya, kalau betul-betul pemakai narkoba. Nah, Indonesia rusak diisi orang bejat ya, moralnya yang jadi penjabat negara ya. Lambat laun insya Allah ya terungkap semuanya apa yang tersembunyi selama ini untuk Indonesia ya. Berikutnya enggak beda, bapak dan anak sama-sama pembohong di Singapura, cuma rehabilitasi. Nah, mata beler tukang narkoba ya, jangan-jangan pengedar. Nah, ya pantasan semua yang membantu kejahatannya diangkat jadi pembantunya. Hancurlah negara ini ya. Pantes ngomongnya ngelantur ya, gak nyambung jawabannya. Nah, pertanyaan udah pecah lengserkan. Nah, melet ya, begong itu pasti pencandu. Nah, berikutnya ya teman-teman. Nah, ternaknya aja Sylvester ya, gak bisa ya ditangkap ya, apalagi anak peternaknya. Nah, memang ya, emang benar MPR atau DPR harus dibubarkan. Maka gaji buta, gak bela rakyat. Dengar-dengar ya, KPU yang curang, Sirekap yang abradul, potensi adanya rekayasa suara. Ayolah rakyat rame-rame lengserkan narkoboi ras 1 ini. Nah,
Berikutnya yang pasti seluruh rakyat Indonesia yang waras atau yang tidak ada kepentingan pasti tidak akan rela negaranya dipimpin pecandu narkoba. Ya, dites ulang ya, rambutnya juga, bukan hanya darahnya, serta bukti rekam jejaknya. Ya, mirilis ya Indonesia, dosa apa kalau dipimpin sama narkoba ya. Ramalan Prabowo bisa terjadi dong ya, 2030 Indonesia hancur. Nah, pantas saja dia nggak nyambung ya diajak bicara ya. Tak rela rasanya negara diwakili presiden seperti ini, tak rela ya. Kalau ditanya jawabannya ngawur, stop ya, seperti orang linglung ya, itu salah, tapi seperti orang gila ya. Nah, berikutnya awas KUHP dan KUHAP ya. Sekarang kritik pemerintahan dan substansi dan lembaga pemerintahan bisa dipindana ya. Sengaja NKRI dipimpin oleh negara agen yang merusak akalnya ya. Ya, patulah narkoba sulit diberantas di negara Republik Indonesia. Wong penikmatnya fufufafa ya. Hanya di era Jokowi Kapolres bisa langsung jadi Kapolri dan Dandim ya bisa langsung jadi Panglima TNI ya. Ya, lengkap ya, Indonesia dipimpin oleh orang-orang narkoba, pembohong, selingkuh, lansia, para maling. Ya, berikutnya sejatinya rumor ya tersebut fantastis ya. Masalahnya para penegak hukum adalah ternak raja pembohong ya. Lebih baik nggak ada presidennya daripada nggak jelas muat, jengkel, jijik, malu punya pemimpin ya. Jokowi dan Gibran mempunyai kelebihan bohong ya. Kalau dilihat dari matanya pecandu narkoba. Ya, berikutnya mau jadi apa bangsa ini bila bocah karbitan, minim pendidikan dan minim prestasi akan memimpin negara ini. Ya, pantesan kalau ditanya wartawan jawabnya nyimpang jauh, anak SD lebih cerdas. Nah, berikutnya wapres terpilih yang milih demi jabatannya. Pantesan kalau ditanya selalu nggak nyambung ya. Berikutnya sudah terduga waktu melihat calon wapres mata seperti orang teler atau fly. Nah, semua kebaikan yang direkayasa biasanya untuk menutupi kebusukan ya. Bisa nggak rakyat meminta agar wapres melakukan tes ya narkoba dan hasilnya diumumkan ke publik. Ya, berikutnya ya, negara ini tinggal menunggu kehancurannya bila seorang narkoba dipaksa terus untuk bertengger ya jadi pemimpin. Nah, keluarga bejat ya, anak narkoba, bapak memalsukan ijazah. Kalau tidak dilengsirkan baik-baik rakyat yang akan mengadili dinepalkan. Ya, dulu Jokowi banyak yang mendukung termasuk saya ya. Nah, tapi sekarang saya kecewa ya karena politik keluarga yang harus jabatan. Ya, berikutnya bisa jadi kalau dilihat dari gesturnya seperti ngantuk dan sering tidak nyambung kalau ditanya. Berarti ke Singapura bukan sekolah tapi rehabilitasi wek. Nah, yang berikutnya yang heran pembelanya demi uang masa bodoh membiarkan walau negara rusak. Ya, demikian rakyat butuh teladan dari penjabat kejujuran ya. BLT dan bansos tidak terlalu penting. Nah, berikutnya mana suara DPR kok sembunyi ya. Cuma mikirin gaji saja ya. Memang DOR tak ada fungsi. Ya, berikutnya hukum dunia bisa dibeli dan dinegosiasi ya. Tapi ingatlah hukum akhirat. Sekarang kalian bisa mempermainkan hukum. Tapi ingat hukum akhirat itu sangat adil. Nah, pantes
Pantesan Listio Sigit karirnya cepat menjadi Kapolri dan Panglima Lama menjadi Kapolri dalam sejarah. Ya, si Gibran terus itu harus dilengsarkan ya. Wahai para mahasiswa di seluruh Indonesia, mengapa kau diam saja ya? Jelas kerusakan di negeri ini sengaja dilakukan secara sistematis ya, terstruktur dan sistematis oleh Mulyono. Nah, berikutnya lengserkan segera Wowo Gibran kalau negeri ini nggak mau gulung tikar. Ya, berikutnya inilah wapres hasil mufakat ya, kejahatan bapaknya dan penjabat kroninya Jokowi ya. Tugas utama wapres kawan ya untuk melindungi dan membentengi bapaknya setelah tidak berkuasa lagi. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya teman-teman. Jangan lupa teman-teman beri tanggapan kalian di bawah kolom komentar. Salam dari NKRI, harga mati.